Mohon izin Bapak Ibu, acara segera dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan hari ini pula penyelenggara mengikut sertakan Forum Anak Kota Bekasi. Untuk itu kita ikuti bersama pembacaan suara anak Indonesia tingkat Kota Bekasi dari Forum Anak Kota Bekasi. Suara Anak Indonesia tingkat Kota Bekasi. 1. Memohon kepada pemerintah, masyarakat, pihak sekolah, dan orang tua untuk menyosialisasi, mengedukasi, dan memperluas informasi mengenai kartu identitas anak. 2. Memohon kepada pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin terpenuhinya waktu bermain pada anak. 3. Memohon kepada pemerintah, masyarakat, pihak sekolah, dan orang tua untuk memperhatikan dan memenuhi segala aspek yang menjadi bagian pemenuhan hak anak. 4. Memohon kepada pemerintah dan keluarga untuk memberikan perhatian khusus terhadap anak dan mendengarkan aspirasi anak. 5. Memohon kepada pemerintah dan media massa untuk menyosialisasikan dan mengoptimalkan layanan terpana, teman curhat perempuan dan anak. 6. Mendesak pemerintah, media massa, pelaku usaha, dan masyarakat untuk membatasi transaksi jual beli rokok kepada anak, serta menghapus iklan rokok dari perhatian anak-anak. 7. Memohon kepada pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk memperhatikan pemenuhan gizi pada anak sesuai dengan pedoman gizi seimbang. 8. Memohon kepada pemerintah untuk pemerataan kualitas dan pelayanan fasilitas kesehatan anak di seluruh rumah sakit dan puskesmas di Kota Bekasi. 9. Memohon kepada pemerintah, pihak sekolah, masyarakat, dan keluarga untuk meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan anak, serta mendukung secara moral dan material terhadap anak yang putus sekolah. 10. Memohon kepada pemerintah, media massa, masyarakat, dan keluarga untuk memberi perhatian khusus terhadap penggunaan gawai pada anak dan meningkatkan ketertarikan terhadap permainan tradisional sebagai sarana
dalam mengurangi waktu penggunaan gawai. 11. Memohon kepada pemerintah, masyarakat, sekolah, dan keluarga untuk memberi perhatian lebih terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban penyimpangan sosial, khususnya perundungan terhadap anak. 12. Memohon kepada pemerintah, masyarakat, sekolah, dan keluarga untuk menindaklanjuti kasus perundungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. 13. Memohon kepada pemerintah, masyarakat, sekolah, dan keluarga untuk pemerataan fasilitas terhadap disabilitas sehingga terpenuhinya hak kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap anak disabilitas. Dibuat atas nama anak Kota Bekasi. Terima kasih kita sampaikan kepada Forum Anak Kota Bekasi yang telah memberikan suara anak Indonesia. Boleh kita berikan aplaus untuk Foraksi Kota Bekasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Makan tomat di pinggir dusun. Biar lebih semangat, izinkan saya menyapa dengan Sampurasun. Hatur nuhun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya pada hari ini, Rabu 19 Maret 2025. Bertempat di Balai Patriot Pemerintah Kota Bekasi, kita dapat hadir pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2026. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, guna kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah bersama kita amini pembacaan doa dan doa akan dipimpin oleh Bapak Mustafa Basri. Kami silakan. Marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan izinkan saya memandunya menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajil mustan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di bulan dan hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul untuk mengikuti acara musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka menyusun rencana kerja pemerintah daerah Kota Bekasi tahun 2026. Kami memohon ridho dan bimbingan-Mu agar acara ini dapat membawa manfaat besar bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi. Limpahkanlah kepada kami kekuatan, kebijaksanaan, dan keikhlasan dalam menyusun perencanaan ini. Ya Allah, Ya Fatah, Ya Alim, jadikanlah acara ini sebagai sarana untuk meningkatkan dedikasi kami dalam membangun bangsa dan negara kami, khususnya Kota Bekasi yang kami cintai. Berkahilah kami semua, kuatkanlah rasa persatuan dan kesatuan di hati kami. Perihalalah jiwa pengabdian dalam diri kami. Berikanlah kami kemudahan untuk meningkatkan pembangunan dan kemampuan dalam membangun prakarsa dan kreativitas kami untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kami sebagai anak negeri, abdi negara, dan abdi masyarakat. Ya Allah, Ya Karim, Tuhan yang Maha Pemurah, berkahilah usaha-usaha kami dan jadikanlah program-program yang dirancang ini sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Satukanlah hati kami dalam tekad yang kuat untuk membangun kota Bekasi yang lebih baik. Baldatun, Thayyibatun, Warabbun Ghafur. Ya Allah, Ya Ghafur, Ya Rahim. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami yang telah membantu membangun kota Bekasi. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama laporan Ketua Penyelenggara dan pemaparan oleh Kepala Bapelitbangda Kota Bekasi yang kami hormati Bapak Dr. Andes Dinar Faisal Badar. Kami silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Bekasi beserta Ibu, terima kasih telah berkenan hadir secara pribadi. Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Bekasi, terima kasih Bapak Dr. Sardi. Alhamdulillah hadir dari Komisi 1, kalau tidak salah Ibu Bupati, Komisi 2, Pak Hari, dan Pak Eko, kalau tidak salah di Komisi 4, Sekretaris supaya. Terima kasih Pak hadir bersama kami. Yang kami hormati Forkopimda Kota Bekasi, alhamdulillah hadir dari Kejaksaan, terima kasih Pak, dari Polres juga hadir, dari Pengadilan juga hadir. Yang kami hormati tentunya para tokoh, para sesepuh hadir dari kita, alhamdulillah dari MUI, dari FKUB juga hadir, terima kasih. Juga dari para rektor dengan asosiasi dosen juga terima kasih hadir. Dari asosiasi juga hadir. Di sini kami lihat dari pengusaha, baik dari pengusaha perempuannya juga atau Rita dan juga ada yang lainnya. Dan tentunya dari berbagai undangan yang kami tidak bisa satu persatu tanpa mengurangi hormat dan rajin kami. Nah tentunya tak lupa yang kami hormati Pak Sekda beserta genap jajaran pemerintah Kota Bekasi yang kami banggakan, hadirin hadirat yang insya Allah dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpatan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka Musrenbang Perencanaan 2026. Salawat dan salam tentunya senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasul, Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tentunya doa kita terbaik umat muslim yang hadir di sini, semoga kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Pak Wakil Wali Kota, Pak Ketua Dewan, izinkan kami melaporkan kegiatan Musrembang yang dilaksanakan pada hari ini merupakan rangkaian perencanaan dari Musrembang sebelumnya. Dan alhamdulillah berdasarkan undangan hampir seluruh komponen hadir pada kesempatan hari ini. Tentunya maksud dan tujuan Musrembang ini kita mampu bersama dalam rangka kita penyelarasan dan juga sinergitas berbagai komponen perencanaan yang berdasar dari berbagai usulan, baik secara internal di pemerintah Kota Bekasi maupun dari stakeholder.
ada yang usulan dari reses DPRD, ada dari Musrenbang, ada usulan komplain masyarakat, dan juga ada renja OPD masing-masing. Ini pada saat Musrenbang nanti sebagai titik awal dikolaborasikan. Kami nanti akan melakukan bertahap melalui des-des yang akan dilakukan dalam rangka menentukan skala prioritas-prioritas sesuai dengan arah visi misi kepala daerah dan juga sesuai dengan kemampuan finansial keuangan daerah. Itu barangkali tujuan utama. Kaitan dengan pelaksanaan urusan ini ingin kami laporkan kepada Pak Wakil Wali Kota dan para Pak Ketua Dewan dan segenap yang hadirin gambaran tentang kondisi dan juga arah kebijakan ke depan seperti apa. Untuk memudahkan penyampaian, kami mungkin telah susun beberapa dalam outline dari mulai dasar hukum sampai dengan bagaimana rekapan hasil usulan-usulan yang kami peroleh berdasarkan usulan-usulan. Kalau dasar hukum tentunya setiap tahun Musrenbang ini berdasarkan ketentuan yang diatur oleh perundang-undangan baik secara nasional sampai dengan Permendagri. Dan kita berharap untuk perencanaan 2006 kita dapat melaksanakan semakin baik dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Untuk tahapan penyusunan, kami laporkan tadi di awal kita sekarang dalam tahapan pelaksanaan Musrenbang. Kamu ingatkan kembali mungkin review bahwa di akhir tahun 2024 kita telah melaksanakan kick-off meeting, terus kita melakukan Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, forum inklusi publik, forum OPD, dan kita sekarang melakukan Musrenbang. Setelah Musrenbang, kami nanti akan menyusun rancangan akhir, rencana kerja pemerintah daerah 2026 untuk dilakukan review oleh APIP dan selanjutnya diminta fasilitasi kepada Gubernur Jawa Barat terhadap apa yang menjadi rancangan untuk terakhir nanti dikeluarkan perkada tentang RKPD pada bulan pertama atau minggu pertama bulan Juli tahun 2025. Itu tahapan penyusunan. Untuk selanjutnya ingin kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kondisi pencapaian kinerja makro Kota Bekasi 2024. Ada 5 indikator makro yang ingin kami laporkan karena memang standarnya ini yang selalu diukur secara nasional dan regional. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana rasio Gini kita. Rasio Gini kita masih di bawah angka nasional. Ini PR kita. Jadi kita kedalaman pemerataan kesejahteraannya harus ditingkatkan lagi. Yang kedua, tingkat pengangguran terbuka. Ini kita masih lebih tinggi dari angka provinsi dan angka nasional. Ini PR kita bersama, mudah-mudahan dengan visinya Pak Wali, Pak Wakil, kita bisa mengejar ketinggalan untuk menekan tingkat pengangguran terbuka. Untuk isu strategis telah kami sampaikan, Bapak Ibu, Pak Wakil, Pak Ketua Dewan, minggu kemarin telah kami sampaikan ini adalah secara teknokratis. Isu-isu yang menjadi landasan kita mengarah kebijakan di 2006. Tentunya masukan dari Bapak apa saja isu-isu strategis. Tadi kami juga telah berkomunikasi dengan forum rektor dan juga dosen. Mohon masukan-masukan apa saja isu-isu strategis yang kita bisa angkat dalam rangka menentukan arah kebijakan ke depan. Nah, ini adalah tema pembangunan. Ada nasional, ada regional Jawa Barat, dan juga ada Kota Bekasi. Apa yang menjadi tema untuk tahun 2006 adalah peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar infrastruktur dan lingkungan serta kemajuan perekonomian. Visi misi yang menjadi rancangan RPJMD, mohon izin laporkan Pak Wakil, Pak Ketua Dewan, kita simultan menyusun semua dokumen perencanaan. Nah, ini tujuan dan sasaran ini adalah breakdown dari misi yang disampaikan nanti pada saat penyusunan RPJMD. Dari misi 5 kita breakdown menjadi 5 tujuan yang akan diarahkan menjadi sasaran. Secara teknokratis ada 11 sasaran. Kami tidak bacakan, nah nanti mohon koreksinya, masukan tambahan dalam rangka penguatan. Inilah secara teknokratis tujuan dan sasaran yang akan kita raih di tahun 2026. Dan kalau kita lihat pada misi, ada 5 prioritas. Kalau slogannya atau Pak Wali, Pak Wakil di statement kepada kita semua, pokoknya 157. Nah, 7-nya itu adalah program prioritas. Ada Kobe Sehat, ada Kobe Cerdas, ada Kobe Hijau, Gerakan Berkarya, Kobe Menarik, Sinergi dan Berkinerja. Tentunya program itu lebih dari 52. Ini adalah 5 prioritas.
Kalau keseluruhan secara nomenklatur sekitar 120 atau 116 kalau tidak salah. Nah ini yang prioritasnya ada sekitar 52. Artinya tidak menamikan program-program yang lain. Ini adalah program prioritas yang akan kita capai di tahun 2026 sebagaimana di dalam penayangan slide. Nah ini tadi sampaikan bahwa kita dalam rangka sinergitas dengan pemerintah Jawa Barat, alhamdulillah tadi lupa tidak tersapa hadir bersama kita juga, mohon maaf Kepala Bapeda Jawa Barat hadir dengan Jabar Istimewa. Jadi kita juga program pemerintah kota juga mempunyai korelasi dengan program-program promotif Prosi Jawa Barat. Demikian juga dengan program Presiden Bapak Prabowo juga kita juga mempunyai korelasinya sehingga sinergitas pembangunan di tingkat nasional, regional Jawa Barat dengan Kota Bekasi memiliki keterpaduan. Bapak Ibu sekalian, ini capaian target-target angka makro. Bedanya kalau tahun-tahun sebelumnya angka-angka itu kita tentukan. Sekarang ini yang 2006 kita lihat ini adalah angka-angka yang given dalam dokumen perencanaan di atasnya. Jadi angka-angka ini ada angka yang tercapai di dokumen perencanaan nasional dan regional. Jadi kita sudah diberikan. Untuk realisasi 2004 kita bisa lihat di sebelahnya. Nah kita ada beberapa yang harus kita tingkatkan. Tentunya saya yakin dengan usaha kita bersama target-target 2006 dapat kita lalui bersama untuk kita capai pencapaiannya. Dan ini adalah tingkat target IKU. IKU juga ini adalah hasil teknokratis. Tentunya kami mohon masukan, saran dari semua stakeholder yang hadir. Ini kami susun juga berdasarkan diskusi dengan perangkat daerah. Ada IKU yang harus kita capai. Tentunya ada hal yang bisa ditambahkan atau dikurangkan, apa saja IKU-IKU yang harus kita sampaikan dalam rangka pelaksanaan pembangunan 2026. Tentunya IKU ini berdasarkan RPJMD yang sedang kita susun. Nah, RP-nya kita susun ini kita semaksimal mungkin supaya seluruhnya terukur. Jangan sampai nanti ada indikator kinerja yang tidak terukur. Nah, inilah PR kita bersama karena di luar IKU ini juga nanti ada IKU yang melekat, ada indikator yang melekat, ada indikator daerah berdasar undang-undang, ada juga IKK. Kalau IKK ada kaitan dengan pelayanan dasar, kalau kaitan dengan daerah itu adalah kaitan dengan diatur oleh undang-undang, ada 4 kriteria, dengan rincian ada 59. Banyak sebetulnya serta kinerja. Nanti kita pilih mana yang menjadi masuk IKU Kota Bekasi. Selanjutnya ini kami laporkan bagaimana rekapitulasi hasil usulan. Kami tidak bisa atau belum bisa menampilkan berapa nominalnya karena sekarang harus rinci di dalam sistem dihitung volume dan kebutuhannya. Ini dalam proses. Tetapi kalau kita secara akumulasi usulan musrenbang itu ada 7.029. Adapun hasil reses dari yang terhormat reses ketiga atau 2004 dan reses 1 totalnya 3.486 dan 3.067. Kalau kita lihat tren rata-rata memang relatif sama. Ini kalau lihat pencapaian usulan tahun lalu dari 2 usulan itu angka sekitar 9-10 triliun. Belum lagi range OPD dan kebutuhan yang lainnya. Sebetulnya kemampuan finansial pemerintah kota sangat terbatas sehingga kita harus betul-betul melalui musrenbang nanti berasandes selektif terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas. Kalau kita breakdown tadi usulan-usulan dari berdasarkan reses dan berdasarkan usulan musrenbang ini kita breakdown per OPD. Dan untuk ini belum termasuk range awal masing-masing OPD. Saya yakin teman-teman OPD juga tahu usulannya masing-masing. Nah, nanti kita saatnya diatur jadwal bersama-sama, tentunya juga jangan terhormat nanti menentukan mana skala-skala prioritas yang bisa masuk RKPD dalam rangka pembangunan 2026. Barangkali itu sebagai pengantar bagi kita untuk langkah dalam perencanaan 2006. Situasi saat ini memang kita lagi kondisi untuk efisiensi dan sebagainya, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk menghasilkan karya terbaik seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda kalau rapat di TAPD. Pokoknya kita efektif efisien, betul nggak Pak Sekda? Terima kasih. Barangkali itu Pak Wakil Wali Kota, Pak Ketua Dewan dan seluruhnya, kami atur terima kasih atas kehadiran dan mohon sambutan Pak Ketua Dewan kepada kita semua. Dan juga tentunya mohon arahan Pak Wakil Wali Kota sekaligus membuka musrenbang untuk kita nanti berjenjang melakukan res dalam rangka sinergitas prioritas pembangunan Kota Bekasi tahun 2026. Demikian yang laporan kami sampaikan, tentunya banyak hilaf dan kekurangan yang kami lakukan.
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Kepala Bapelitbangda Kota Bekasi yang telah melakukan laporan dan juga pemaparan terkait Musrembang RKPD Kota Bekasi tahun 2026. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita simak bersama sambutan Ketua DPRD Kota Bekasi yang terhormat Bapak Dr. Sardi Effendi SPD MM. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota Bekasi, Bapak Dr. Haris Lebiho. Yang kami hormati unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi, alhamdulillah hadir Ketua Komisi 1 Ibu Murfati Lidianto, SMA. Yang terhormat Pak Latur Harahri, Ketua Komisi 2. Juga hadir Pak Eko Setio Pramono, Wakil Sekretaris Komisi 4. Yang kami hormati unsur forum Koordinasi Pimpinan Daerah Prokopimda Kota Bekasi, Pak Kapolres Metro Bekasi Kota yang diwakili, kemudian Pak Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Pak Kajari yang mewakili, Komandan Kodim 0507 Bekasi yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, Ketua Pengadilan Agama Bekasi yang mewakili, dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Pak Sekda, para asisten dan kepala OPD di jajaran pemerintah Kota Bekasi. Yang kami hormati para camat dan lurah sekota Bekasi. Yang kami hormati tokoh masyarakat, pimpinan organisasi sosial, politik, LSM, pengurus organisasi wanita, kepemudaan, insan pers, para rektor, perguruan tinggi, dan juga forum anak Kota Bekasi, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan berkumpul bersama dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah Musrembang RKP di Kota Bekasi tahun 2026. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya, semoga kita semua mendapat syafaatnya yaumil akhir kelak. Amin rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, di awal sambutan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas terselenggaranya musyawarah perencanaan pembangunan daerah Musrembang RKP di Kota Bekasi tahun 2026 kepada Kepala Bapelitbangda dan jajarannya. Ya. Tentunya dengan hadirnya seluruh stakeholder yang ada di Kota Bekasi dari berbagai unsur, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya akan semakin membuka ruang partisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga perencanaan pembangunan pemerintah Kota Bekasi dapat menghasilkan perencanaan yang lebih matang, berkualitas sesuai harapan masyarakat. Jadi perencanaan yang terencana. Ada istilahnya kita merencanakan kesuksesan, bukan merencanakan kegagalan. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Musrembang tingkat kota ini merupakan acara puncak yang menandai bahwa proses finalisasi rancangan rencana kerja pemerintah daerah dan juga rencana kerja perangkat daerah tahun 2026 yang telah disusun bersama telah mencapai fase akhir.
Proses musrembang tahunan telah kita selenggarakan mulai dari tahap rembuk warga, musrembang kelurahan, musrembang kecamatan, forum perangkat daerah, sampai dengan musrembang tingkat kota yang kita hadiri hari ini. Rangkaian ini berfungsi sebagai sarana untuk menyelaraskan RKPD sebagai rancangan awal dengan usulan dari masyarakat melalui setiap tahapan musrembang, di mana dalamnya terjadi proses komunikasi, rekonsiliasi, harmonisasi, sinergi antara pemerintah dan para pemangku kepentingan non pemerintah sekaligus untuk mencapai konsensus bersama dengan mengenai prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dan tadi sudah sampaikan oleh Kepala Bapangda, ada hasil musrembang, ada hasil reses, dan mulai di RKPD 2026 ini, tadi saya sudah sampaikan juga ke Pak Wakil Wali Kota, perlu ada forum, Pak Kepala Bapangda, penyelarasan antara hasil reses dan hasil musrembang. Jangan sampai hasil reses yang banyak, musrembangnya kosong. Musrembangnya banyak atau sebaliknya. Jadi ini penyelarasan ada, sehingga yang sudah ada di musrembang yang sudah tidak ada lagi diambil dari reses DPRD. Nah, ini perlu ada penyelarasan yang selama ini belum ada. Tapi kita sudah ada namanya DES ya, DES berkaitan dengan KUA PPAS ya. Tapi kalau untuk DES kaitan dengan hasil musrembang, hasil reses ini belum kita lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga kegiatan ini kita rasakan penting dan kita perlu mendapatkan ya perhatian serius kita bersama, kita terlibat secara aktif agar proses tujuan ini menjadikan musrembang sebagai perencanaan dan penganggaran partisipatif yang kita wujudkan. Perencanaan pembangunan yang kita rancang diharapkan tidak hanya berupaya untuk menyelesaikan permasalahan pada saat ini, namun juga mampu mengantisipasi permasalahan di masa datang. Ada kajian lingkungan hidup strategis Kota Bekasi yang harus kita jawab. Dari mulai persoalan persampahan, banjir, kemacetan, pengangguran, ya, dan lainnya yang sudah ada di perencanaan yang lalu. Sehingga ini juga bisa kita usulkan dan kita masukkan dalam RKPD ini. Sebagaimana juga kita ketahui, pemerintah pusat telah menetapkan juga kaitan dengan efisiensi anggaran melalui Impres nomor 1 tahun 2025 yang berfokus pada penghematan belanja yang tidak esensial dan juga penghematan transfer ke daerah. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, efisiensi hari ini belum dibahas TAPD dengan DPRD. Jadi saya nunggu saja ya kapan pembahasannya. Mudah-mudahan Kota Bekasi ini tidak termasuk efisiensi karena kita sudah lakukan evaluasi gubernur pada bulan Desember. Ya, jadi kalau evaluasi gubernur, efisiensi, refocusing, apapun istilahnya, kita sudah geser-menggeser untuk kepentingan publik. Begitu Pak Kepala. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2026. Satu, melakukan penghematan pada belanja yang tidak esensial, ya seperti pembatasan kegiatan-kegiatan seremonial apabila itu dipandang perlu. Dan ini juga belum kita dapatkan juga poin-poin kesepakatan apa saja yang kita efisiensikan. Kemudian yang kedua, mengakomodir seluruh usulan musrembang kelurahan dan juga pokok-pokok pikiran DPRD yang dari hasil reses yang perlu kita sepakati dalam rancangan Renja perangkat daerah tahun 2026 agar dilaksanakan dengan tetap memperhatikan azas pemerataan pembangunan wilayah, urgensi, kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan, serta keselarasan dengan prioritas pembangunan kota nasional dan provinsi, dan juga visi misi kepala daerah terpilih. Tim anggaran daerah Kota Bekasi juga agar melakukan evaluasi dengan cermat dalam mengalokasikan anggaran seluruh perangkat daerah dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja dan capaian keuangan perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya, sehingga perumusan kegiatan pengalokasian anggaran dapat dengan secara objektif, efektif, dan efisien. Jadi kalau ada OPD yang sarapannya rendah, ya Pak Wakil yang saya hormati, pagunya juga disesuaikan. Jangan dikasih, nggak diserap, dikasih lagi seperti itu. Nah ini nanti kita coba, kita bisa sepakati seperti apa. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan juga harus dilakukan secara berkala,
serta teknis pelaksanaan program kegiatan harus dapat dikendalikan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan meraih tujuan yang diharapkan. Hadirin peserta musrembang yang berbahagia, proses perencanaan pembangunan merupakan sebuah rangkaian tidak terpisahkan dari proses penganggaran. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Kita sadari betul sepenuhnya bahwa kemampuan pemerintah Kota Bekasi dari sisi kemampuan penganggaran sangatlah terbatas. Sementara kegiatan pembangunan yang harus didanai menggunakan APBD jumlahnya sangat banyak. Dan ini erat kaitan dengan pendapatan asli daerah. DPRD melalui Komisi 3 sudah beberapa kali secara berkala mendapatkan laporan kinerja pendapatan asli daerah. Dan kita harapkan PAD kita semakin baik. Dan kemarin Komisi 3 melakukan kunjungan kerja ke kabupaten tertentu dan di sana dibentuk Satgas PAD Pak Wakil Wali Kota. Jadi hari ini saya kira perlu juga nih Satgas pendapatan asli daerah kita bentuk ya supaya berapa sektor-sektor pendapatan yang memang belum optimal kita akan bentuk. Tentunya Satgas PAD ini melibatkan kalau usulnya diterima Forkopimda. Jadi ada Pak Kajari, ada Pak Kapolres, Badandim dan juga stakeholder yang lainnya. Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan tema pembangunan tahun 2026 yaitu peningkatan ketahanan kota melalui penguatan kualitas pelayanan dasar, pelayanan infrastruktur, dan lingkungan serta kemantapan perekonomian. Namun perlu diingat bahwa pasca dilantiknya Wali Kota, Wakil Wali Kota sebagai periode 2025 sampai 2030 pada tanggal 20 Februari 2025, maka RKPD Kota Bekasi tahun 2026 juga harus menyesuaikan dengan visi misi Wali Kota, Wakil Wali Kota Bekasi yang juga menjadi dasar penyusunan RPJMD Kota Bekasi tahun 2025 sampai 2029. Dan tadi sudah sampaikan oleh Kepala Bapbangda, itu sudah visi misi yang selaras dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih. Dan RPJMD ini juga harus segera dibentuk tim RPJMD pemerintah daerah supaya usulan pembentukan pansus RPJMD DPR ini kita dapat segerakan setelah hari raya ini. Jadi ya nggak pakai lama gitu Pak Wakil ya. Karena kalau lama ini Pak Wakil, Pak Wali sudah menyampaikan 100 juta untuk ketua RW. Pertanyaannya kapan? Setelah nanti masuk di RPJMD. Kalau belum, nah ini apakah ada cara lain? Kalau tidak masuk di RPJMD tapi 100 jutanya bisa dicairkan. Nah itu nanti yang Bapbangda yang berpikir itu. Ya, karena kalau tidak segera dimasukkan itu tidak bisa dilakukan untuk kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah. Jadi saya tunggu untuk tim RPJMD-nya dari Pemda siapa saja supaya segera mengirimkan draft kajian Perda RPJMD-nya ke DPRD Kota Bekasi. Hadirin yang saya hormati, selain beberapa persoalan dan tantangan harus ditangani secara komprehensif dan berkelanjutan, pemerintah daerah Kota Bekasi hendaknya tetap dapat memberikan prioritas pada bidang-bidang yang urgen dan mendesak sesuai dengan tema pembangunan tahun 2026. Seperti pembangunan infrastruktur yang dapat mengantisipasi banjir, yaitu pembangunan induk drainase Kota Bekasi ini. Dan folder air serta pengerukan aliran sungai atau normalisasi sungai. Kemudian infrastruktur yang mempermudah akses perekonomian dan sarana transportasi yaitu pembangunan perbaikan jalan yang rusak, berlubang akibat musim penghujan kemarin. Penanganan titik-titik kemacetan melalui pemantauan CCTV dan command center yang terintegrasi dengan pihak kepolisian. Ini menandakan bahwa sesuai dengan visi semakin nyaman. Tapi CCTV kita ini ada berapa sekota Bekasi ini? Jadi tidak ada lagi wilayah-wilayah Kota Bekasi ini tidak ada yang tidak dipasang CCTV. Itu berarti menjamin semakin nyamannya. Itu menjawab visi semakin nyaman. Tapi kalau CCTV-nya kurang, ini dari mana pemantauan pengamanan? Dan Pak Kapolres saya tanya waktu itu sudah siap untuk mengintegrasikan ya CCTV dengan command center yang ada di pihak kepolisian, Kominfo dan Dishub dan lainnya. Selanjutnya, pembangunan di sektor pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di mana perlunya perencanaan dan penganggaran sarana prasarana sehingga diperlukan adanya
subsidi atau pemberian ya, bentuknya mobeler lagi di 114 sekolah yang berakibat banjir kemarin. Ini mobelernya sampai sekarang tidak ada bangkunya. Ya, sehingga ini menjadi prioritas juga di tahun 2026. Berikutnya di sektor kesehatan, pemerintah Kota Bekasi harus memberikan perhatian penuh dalam rangka peningkatan mutu layanan kesehatan, yaitu perbaikan sarana prasarana gedung dan peningkatan sarana kesehatan yang ada di posyandu, puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan selain itu untuk menunjang layanan kesehatan yang efektif, efisien. Juga nampaknya Kota Bekasi yang semakin keren, ya, semakin modern, Pak Wakil Wali Kota, makanya perlu juga ada sistem informasi manajemen antara rumah sakit umum daerah dengan rumah sakit tipe D dan puskesmas. Jadi orang untuk rujukan tidak susah lagi. Orang untuk dapat kamar tidak perlu anggota dewan lagi yang advokasi ya Mas Eko. Cukup, itu sudah terlihat semua. Ya, berapa tersedianya bed yang ada di rumah sakit itu. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Musrembang Kota Bekasi ini diharapkan dapat menjadi sarana memperkuat koordinasi kita. Dan kita berharap forum ini mempercepat selesainya RKPD yang berwujud buku RKPD. Dan kita berharap di akhir Juni sudah diserahkan buku RKPD ke DPRD Kota Bekasi melalui rapat paripurna DPRD. Ya, sehingga setelah RKPD selesai, kita akan beranjak kepada tahapan penganggaran, yaitu proses KUA dan PPAS. Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara kita akan lakukan setelah buku RKPD kita terima. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi tahun 2006 berjalan dengan lancar. Serta apa yang telah dan akan kita lakukan melalui kegiatan Musrembang Kota Bekasi tahun 2006 ini mendapat ridho dan catat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT. Amin. Mengakhiri sambutan ini saya kasih pantun buat Pak Wakil. Pergi mengaji ke rumah Ustadz, belajar hadis dan baca Al-Quran. Dengan Musrembang kita satukan tekad guna mendukung pembangunan berkelanjutan. Satu lagi ya Pak Wakil ya. Prioritas pembangunan elok dipilih. Daerah pinggiran harus tersentuh. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutannya dari Ketua DPRD Kota Bekasi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya kita fokuskan perhatian kita untuk sama-sama mengikuti arahan Wakil Wali Kota Bekasi sekaligus membuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Haris Bubihu, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati PLT Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah atau Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah 2 Kementerian Dalam Negeri Bapak Bob Ronald Sagala. Tapi sampai sini masih kita tunggu kedatangannya.
Yang kami hormati Ketua DPRD Kota Bekasi, Bapak Dr. Sardi Effendi MPD. Yang kami hormati di sini hadir juga pimpinan Komisi 1, Ibu Murfati Lidianto SCMA. Yang kami hormati Ketua Komisi 2, Sahabat Latu Harahari SSM. Juga hadir Sekretaris Komisi 4, Bung Eko Setio Pramono SE. Kami hormati dari Forum Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi, hadir Kapolres Metro Kota Bekasi yang diwakili oleh Kepala Bagian Perencanaan Komisaris Besar Polisi Dani Ramdhani SEK MPM. Komandan Kodim 0507 Bekasi yang mewakili, Kajari Kota Bekasi yang diwakili oleh Kasih Ratun Bapak Imran Yusuf SHM. Kepala Bapenda Provinsi Jawa Barat yang hadir lewat Zoom. Apa hadir? Panitia hadir. Bapak Indra Sofyan STMT. Juga yang kami hormati sahabat-sahabat dari Forum Komunikasi Umat Beragama, dari MUI, ICMI, para tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, LSM, organisasi kepemudaan, juga organisasi wanita, dan juga yang kami hormati hadir bersama kita istri Wakil Wali Kota Bekasi yang saya hormati, saya cintai, saya sayangi, yang mewakili tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK Kota Bekasi, Ibu Wuri Handayani. Juga yang kami hormati Saudara Sekda, staf ahli, asisten daerah, para pejabat eselon 2 dan 3, serta para pejabat fungsional lingkungan pemerintah Kota Bekasi, para camat, hadir semua camat, 12, para lurah yang hadir juga bersama kita, dan tentunya seluruh peserta dan undangan acara Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2026 yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu namanya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami. Oh ya, hadir juga bersama kita dari para rektor universitas. Pertama tentunya segala puji bagi Allah kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka, bersilaturahim. Tentunya ini hanya berkat rahmat dari Allah SWT dan izinnya lah kita bisa berada di gedung ini dalam rangka acara Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2026. Salawat dan salam semoga tercurah kepada pemimpin dunia yang tiada tara, tiada banding, uswatun hasanah kita, Muhammad Rasulullah SAW. Salawat buat keluarganya, sahabatnya hingga umatnya sampai akhir zaman nanti. Mengawali sambutan kami menyampaikan salam hormat dari Pak Wali Kota, Pak Tri. Beliau tidak bisa hadir dikarenakan sedang mendampingi kunjungan 3 menteri di Kota Bekasi. Saya melihat ini menteri berulang kali ke Kota Bekasi. Siap-siap Pak Sekda. Insya Allah tidak hanya berkunjung saja, tapi paling tidak ada yang di bawah oleh-oleh untuk Kota Bekasi. Dan juga kami menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada para undangan sekalian, seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi,
juga seluruh aparatur pemerintah Kota Bekasi yang telah memberi dukungan dalam mewujudkan agenda pembangunan di Kota Bekasi. Pada kesempatan berbahagia ini, perkenankan kami juga untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh peserta dan undangan yang hadir pada Musrembang untuk perencanaan tahun 2026. Hadirin serta musrembang yang berbahagia, saat ini kita memasuki transisi perencanaan pembangunan daerah, yaitu dari yang semula berdasarkan kepada rencana pembangunan daerah RPD tahun 2000, RPD Kota Bekasi tahun 2004-2026 menuju rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kota Bekasi tahun 2025-2029. Dalam kondisi seperti ini, tentunya diperlukan sinergitas dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di Kota Bekasi untuk secara cepat, tepat, terukur, dan terarah serta efektif dan efisien dalam menyelesaikan tahapan-tahapan transisional perencanaan pembangunan dimaksud. Hadirin berbahagia, mari kita ilustrasikan bahwa program pembangunan yang akan kita susun di tahun 2026 ini diagendakan berdasarkan pada RPJMD dan Rencana Strategis atau Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029. Sementara itu, RPJMD dan Renstra atau Perangkat Daerah sedang dalam proses penyusunan. Hal ini berarti bahwa penyelesaian dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD dan Renstra harus selesai bersamaan dengan penyelesaian dokumen perencanaan tahunan yaitu RKPD dan Rencana Kerja Renja Perangkat Daerah tahun 2026. Oleh karena itu, kami meminta kepada seluruh perangkat daerah, mulai dari kepala perangkat daerah sampai jajaran pelaksana, untuk konsentrasi penuh, bekerja secara terukur, semangat, dan kolaboratif untuk secara paralel menyelesaikan dokumen perencanaan dimaksud. Hadirin peserta musrembang yang berbahagia, visi Kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera itu bukan milik wali kota dan wakil wali kota saja. Tetapi lebih dari itu adalah untuk mewujudkan cita-cita dan kemajuan seluruh masyarakat Kota Bekasi. Oleh karena itu, kami mengajak kepada seluruh stakeholder yang ada di Kota Bekasi untuk bersama-sama kita wujudkan Kota Bekasi yang semakin nyaman ditempati dan semakin sejahtera warganya melalui pelaksanaan program-program pembangunan yang menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat dan program estetika kota yang modern dimulai tahun 2006 dengan program antara lain pembangunan dan penataan infrastruktur kota, baik drainase maupun sarana dan prasarana jalan. 2. Pemenuhan sarana prasarana pendidikan. 3. Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan. 4. Penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan. Kelima, ekonomi kreatif. 6. Pemberdayaan masyarakat baik itu RW, RT, posyandu, salinmas, dan sebagaimana yang merupakan garda terdepan dalam pembangunan kewilayahan. Ketujuh, dan melalui program-program lainnya sesuai dengan dinamika kebutuhan situasional. Terlebih beberapa waktu lalu Kota Bekasi dilanda banjir yang begitu luas dan di hampir seluruh kecamatan. Hal ini tentunya memerlukan penanganan lebih lanjut, baik dalam bidang infrastruktur maupun di bidang sosial kemasyarakatan sebagai dampak banjir yang telah terjadi. Hadirin yang kami hormati, pada hari ini pemerintah Kota Bekasi melaksanakan musrembang Kota Bekasi sebagai wadah penyampaian aspirasi
atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Bekasi tahun 2006 untuk menyepakati: 1. Prioritas pembangunan daerah. 2. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional dan program prioritas Provinsi Jawa Barat. 3. Penyelarasan program dan kegiatan berdasarkan usulan musrembang, kecamatan, kelurahan, dan hasil reses DPRD, serta dari usulan stakeholder di berbagai tingkatan. Jadi usulan Pak Ketua DPRD tadi tentang sinkronisasi, insya Allah kita akan lakukan bersama. Jangan sampai program OPD dan reses hanya bertumbuh pada satu wilayah, tapi wilayah lain tidak tersentuh. Terima kasih Pak Ketua DPRD. Kita sadari bersama bahwa kemampuan fiskal pemerintah Kota Bekasi tidak sebanding dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan dalam rangka penyelesaian permasalahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi, pendanaan dari berbagai sumber, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Untuk itu, kepada para perangkat daerah, kami mengingatkan agar cerdas dan cermat dalam memilih usulan perencanaan. Ke dalam usulan untuk skema pendanaannya, apakah bersumber dari dana pusat, dana bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat, dana bantuan keuangan Provinsi Jakarta, maupun menggunakan dana pendapatan asli daerah atau PAD Kota Bekasi. Hadirin berbahagia, kemarin kita sudah mendapat musibah banjir di 8 kecamatan dari 12 kecamatan yang ada. Berarti sebagian besar kecamatan terdampak. Untuk itu kami telah melakukan beberapa komunikasi baik dengan pusat maupun Provinsi Jawa Barat untuk penanganan secara komprehensif. Banjir di Bekasi tidak bisa hanya diselesaikan oleh Kota Bekasi sendiri. Untuk itu kami telah melakukan upaya melalui bersama dengan Gubernur, dengan Bupati Bogor, Wali Kota Bogor, kemudian Wali Kota Depok, juga Bupati Kabupaten Bekasi, bersama-sama untuk perencanaan penanggulangan banjir di masa depan. Saya kira ini yang paling penting, dan insya Allah di lokal kita juga melakukan upaya tadi pengerukan kali dan sebagainya, tetapi kita mintakan di hulu agar supaya dibangun tadi, sampai oleh Pak Ketua DPRD, folder-folder atau danau-danau yang menampung air agar tidak langsung masuk ke Kota Bekasi. Dan tentunya kami juga menanggapi dengan serius dan terima kasih Pak Ketua DPRD di mana telah mengusulkan adanya tim RPJMD yang terkait baik dari pemerintah Kota Bekasi, Forkopimda, dan DPRD sendiri. Dan juga ada tadi tim untuk sinkronisasi musrembang dan hasil reses teman-teman atau sahabat-sahabat anggota DPRD Kota Bekasi. Dan ketiga tadi ada juga saran tentang satuan tugas PAD Kota Bekasi. Insya Allah saya kira usulan ini akan kita coba segera laksanakan agar supaya pembangunan di Kota Bekasi kita dapat lakukan dengan baik karena adanya sinkronisasi dan kolaborasi dari kita semua. Hadirin berbahagia, sebagai akhir sambutan kami berharap semoga dengan acara musrembang hari ini perencanaan pembangunan daerah Kota Bekasi tahun anggaran 2026 menjadi momentum bagi kita dalam perencanaan pembangunan agar berjalan dengan baik, lancar, dan harmonis dalam penyelesaian permasalahan di Kota Bekasi. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah RKPD Kota Bekasi tahun 2026 secara resmi kami buka. Selamat bekerja kepada dan berkarya dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik, berkualitas, bermanfaat bagi
kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Saya nggak mau kalah, saya punya pantun juga. Bibit ikan terbawa arus banjir. Tanpa kecuali si ikan lele. Musrembang perlu dilaksanakan serius. Jangan pernah menganggap sepele. Kalau tadi Pak Ketua 2, saya mau 3. Tuan Raja pergi ke rawa. Cakep. Burung terkukur indah suara. Cakep. Awali kerja dengan doa, Cakep. akhiri dengan bersyukur kepadanya. Program dan kegiatan jangan tersisih. Cakep. Kawal terus sampai realisasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Silakan dilanjutkan dengan diskusi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk Wakil Wali Kota Bekasi yang telah memberikan arahan pada Musrembang RKPD Kota Bekasi tahun 2026. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya akan kita ikuti bersama penandatanganan berita acara Musrembang RKPD tahun 2026 dan diawali dengan pembacaan berita acara oleh Kepala Bidang AP4EP Bapelitbangda Kota Bekasi yang kami hormati Bapak Slamet Gunawan NST AP Esos MA, disilahkan. Berita acara nomor 000.1.3/79 BA/Bapelitbangda.AP4EP tentang hasil kesepakatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi tahun 2026. Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Maret tahun 2025, bertempat di Balai Patriot Bekasi, telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kota Bekasi tahun 2026 yang dilaksanakan melalui hybrid dan dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 berita acara ini. Setelah memperhatikan, mendengarkan, dan mempertimbangkan 1. Pemaparan tentang rancangan rencana kerja pemerintah daerah dalam kurung RKPD Kota Bekasi tahun 2026 yang disampaikan oleh Kepala Bapelitbangda Kota Bekasi. 2. Sambutan dan arahan yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Bekasi. 3. Sambutan dan arahan yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Bekasi, serta tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang. Maka pada hari ini, Rabu, tanggal 19 Maret 2025, bertempat di Balai Patriot, seluruh peserta Musrenbang RKPD Kota Bekasi tahun 2026 menyepakati ke-1, tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 berita acara ini. Kedua, program prioritas tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 berita acara ini. Ketiga, rencana program dan kegiatan yang disertai indikator dan target kinerja dan kebutuhan pendanaan dalam rancangan RKPD Kota Bekasi tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 berita acara ini. Keempat, usulan program kegiatan yang belum diakomodir dalam rancangan RKPD Kota Bekasi tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 berita acara ini. Kelima, rumusan yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Bekasi tahun 2026 untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Kota Bekasi
tahun 2026. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas nama Wali Kota Bekasi, Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Haris Bobiho belum ditandatangani. Selesai. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara untuk dapat menyaksikan Wakil Wali Kota Bekasi. Yang pertama untuk dapat melakukan penandatanganan Ketua DPRD Kota Bekasi. Dilanjutkan dengan PLT Kabakren Polres Metro Bekasi Kota. Untuk selanjutnya, Kasubsi Pertimbangan Hukum Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Selanjutnya, Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi. Berikutnya, Direktur Utama BPRS Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Bekasi. Dilanjutkan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi. Selanjutnya Kepala Bappelit Bangda Kota Bekasi. Selanjutnya PLT Kepala Dinas Pendidikan. Selanjutnya PLT Kepala Dinas Kesehatan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kepala Dinas Tenaga Kerja. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi. Guru Besar Kampus BINUS Bekasi. Universitas Krishna Dwipayana. Ketua Forum Dosen Guru dan Masyarakat Kota Bekasi. Sekretaris Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Kota Bekasi. Untuk selanjutnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Selanjutnya, PT Sumarekon Agung Tbk.
Selanjutnya PT KAI. Asosiasi Pengusaha Indonesia, Apindo Kota Bekasi. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Kota Bekasi. Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia IPMI Kota Bekasi. Ketua Forum Anak Kota Bekasi. Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Bekasi. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan Wakil Wali Kota Bekasi untuk penandatanganan berita acara. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Mohon izin Bapak Ibu untuk dapat mengepalkan tangannya. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Dan kami persilahkan Bapak Ibu sekali lagi untuk pose Bekasi keren. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Dan untuk selanjutnya foto dengan seluruh tamu undangan. Kami persilahkan tamu undangan untuk dapat berdiri dan melakukan sesi foto bersama. Kami persilahkan kepada para fotografer untuk mengambil gambar dari bagian depan. Mohon izin Bapak Ibu gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Mohon izin untuk dapat mengepalkan tangannya. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Boleh dikasih Kota Bekasi kerennya.
1, 2, 3, 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan telah selesai dan acara akan dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan dipandu sepenuhnya oleh moderator, yaitu Fungsional Perencana Ahli Muda Bapelitbangda Kota Bekasi, Bapak Dede Hendiana STMT. Saya Mita pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.